من ذريته وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا جميع الأولياء من الطاب والأنجاب والأوتاد والنجب ورجال الغيب مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وطرها ونخص خصوصا إلى الإمام محي السنة قبل البدعة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي شرف الدين النووي وكذا قال الشارع العلامة الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرجاني الدمياطي الشافعي رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala Mati. Tidak dengar. Apa saya aja ya Bu Nia? Kok enggak ada suaranya sama sekali? Sama, saya juga tidak terdengar. Krik, krik, krik. Suaranya putus-putus, Ustaz. Tidak terdengar sama sekali. Paling sinyal kayaknya. Halo, nggak dengar? Sudah. Ampun. Halo. Halo. Halo Toha Rasulillah. Masuk. Halo. Putus-putus, Ustaz. Tapi jangan matikan dulu mbaknya. Di unmute jenengan. Ini mbaknya atau unmute?
Tolong punya Mbak Nia di unmute dulu. Qala Imam Ali karamallahu wajhah, ra'aitul hamma fid dunya katsiran wa aktsaruhu yakunu minan nisa wa la ta'man li unsa qatman wa law qalat nazaltu minas sama'. Pernah mengungkapkan dalam syairnya, beliau mengatakan ra'aitul hamma, aku melihat kesedihan di dunia ini banyak, namun banyaknya kesedihan itu terjadi dari wanita, karena wanita. Fala ta'manna, maka tidaklah aman bagi seorang wanita sama sekali satu hal. Walau qalat nazaltu minas sama, meskipun wanita itu mengatakan aku turun dari langit. Ini syairan Sayyidina Ali sangat terkenal. Wa qala ba'duhum, bagian ulama mengatakan inna nisa'a syayatinun khuliqat lana na'udzu billahi min syarri syayatin wa hunna aslul baliyat al-bariyati fid dunya wa fid din. Sesungguhnya wanita adalah setan-setan yang diciptakan untuk kami. Ini jangan sampai salah paham nanti ya. Kami berlindung dengan Allah dari keburukan setan-setan itu. Fahunna, maka pada mereka wanita itu asli ujian, pangkal ujian. Yang mana allati zuharat telah tampak antara bariyah pada manusia baik di dunia dan dalam agama, di dalam dunia dan agamanya. Wakil, ini sudah, maaf, kemarin sudah lagi. Saya ingin min turjumatil Imam Bukhari. Dari biografi Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, ahaduhuma Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah. Bidhammi wa kasri bin Batibah al-Muwahhidah al-Maftuhah. Jadi Imam Bukhari ini biografi beliau, nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi kalau tidak ada 3 nama Nabi yang disematkan kepada nama pertalian dengan Imam Bukhari. Nama beliau sendiri Muhammad, ayah beliau namanya Ismail, kakek beliau namanya Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ini putra Mughirah. Mughirah putra Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Dia disebut Al-Bukhari karena disebutkan ibu. Al-Ma'ruf pada sholat Jumat. Imam ini setelah sholat Jumat siang tadi. Di tanggal 13 dari bulan Syawal. Tahun sana tahun 190 secara ke belakang. Imam Bukhari ini lahir Imam Bukhari lahir, Imam Syafi'i ini umur 45 tahun. Jadi 44 tahun. Jadi nanti Imam Syafi'i meninggal dunia. Imam Syafi'i itu meninggal dunia tahun 204. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu hidup dunia selama 54 tahun. Jadi Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Bukhari baru umur 10 tahun. Jadi kalau kita mempelajari fikih atau apa, kemudian atau mempelajari hadis dan sebagainya, kitabnya Imam Syafi'i, kemudian mencari hadis Bukhari yang akan ketemu. Imam Bukhari jauh di bawah Imam Syafi'i.
Jadi kalau mencari apa dalam kitab Imam Syafi'i cari hadis Bukhari nggak ada. Karena Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Bukhari pada umur 10 tahun. Bahkan Imam Bukhari berkiblat ke Imam Syafi'i. Dalam fikih Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Demikian murid Imam Bukhari, Imam Muslim itu juga bermazhab Syafi'i. Alhamdulillah mazhab Syafi'i pengikutnya paling banyak dan paling banyak kitab-kitab itu mazhab. Al-Jufi bil jim sukun al-ain al-muhmal. Wa fa'u nisbatun ila Yaman bin Akhnas Al-Jufi wali Bukhara. Jadi Imam Bukhari juga dikatakan Al-Jufi itu dinisbatkan kepada Al-Yaman bin Akhnas Al-Jufi yang menjadi apa wali atau pemimpin di Bukhara. Wa inna ma nusiba ilaih. Adapun beliau dinisbatkan kepadanya lamma lahu alaihi min ula'il Islam bisababi anna jaddahu al-Mughirah aslama ala yadayhi. Bagi beliau ini ketika memimpin Islam, jadi walinya orang Islam di Bukhara itu menjadikan sebab kakeknya yang bernama Al-Mughirah itu masuk Islam di hadapan beliau. Wa mata berdisbah, yaitu ala dini qaumi, sedangkan berdisbah itu tidak wafat, tidak mati, tidak dalam keadaan Islam, tapi mengikuti agama qaumi. Apa agama wakana majusian? Jadi kakek Bukhari berdisbah itu majusi. Apa agama? Saya meninggal. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Mahasinu hadzal imam la tuhsa. Kebaikan-kebaikan Imam Bukhari ini tidak bisa terhitung, tidak bisa dihitung. Wa manaqibuhu la tustaqsa. Adapun manaqib biografi beliau itu tidak terhingga, tidak bisa dikitkan, terhingga. Ulima hafzul hadis wa huwa ibnu asyarat sinin. Beliau ini hafal hadis itu umur kan ada yang mengatakan sebelum 10 tahun. Wakila inna kana yahfadhu wa sabiyun 70,000 hadisan sardan. Bahkan beliau ini ketika masih kecil, belum balik ini kalau Sobiya. Beliau itu sudah hafal 70 usia kecil. Makanya kadang-kadang kita ini satu hadis apa sudah berani mengomentari tentang dahulu. Seakan-akan ulama-ulama yang baru kemudian berfatwa ini mau mengalahkan ulama dahulu. Ya enggak nututi. Jangankan dari segi ilmu dan sebagainya. Kalau kita melihat sejarah manakib beliau, ini luar biasa. Kalau itu masih kecil saja sudah hafal 70.000 hadis. Bayangkan kita niat mungkin hafal depannya tok, nggak hafal. Ini sardan itu beliau sampai hafal 70.000 hadis. Bahkan dikatakan wa kana idza nadhara fil kitabi marratan wahidan hafidha ma fihi. Beliau ini kalau melihat pada kitab sekali saja dilihat. Ini di antara kejeniusan. Waru alfa haditsin sahih wa ahfadhu baik sahih. Beliau mengatakan diriwayatkan kata beliau sahih dan aku hafal 200.000 hadis sahih. Berarti hafalan beliau nah hadis sahih itu ada 300.000 hadis. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqtimu fi Ramadan kulla yawmin khatmatan. Beliau ini kalau di bulan Ramadan setiap hari khatam satu kali khataman Al-Qur'an. Itu kalau dikatakan yaumun, itu mulai sekali mengkhatamkan apa? Berarti kalau di bulan Ramadan,
tiap harinya berarti 30 kali khataman, itu siangnya saja. Kemudian malamnya 10. Berarti selama Ramadan berarti menghatamkan Al-Quran 40 kali. Ini Imam Bukhari. Wa kana fi sa'ati min dunya. Wa qad waratha min abihi malan katsiran. Beliau ini kalau urusan apa? Beliau ini oleh Allah diberikan masuk ulama yang kaya. Jadi dapat warisan dari orang tuanya, beli orang tua Imam Bukhari banyak harta yang banyak. Wa kana yatasaddaqu bihi. Beliau mensedekahkan dengan harta itu. Wa rubbama kana ya'ti 'alaihi naharun wa la ya'kulu fihi ila biwazitain aw thalathan. Namun tatkala datang siang hari, beliau tidak makan di siang hari itu kecuali dengan waziratain aw thalathan, dengan 2 orang pembantu atau 3 orang pembantu. Jadi nggak mau makan sendiri. Itu saking dermawannya Imam. Wakila innahu kana yasummu dahra la yaftiru illa li udhrin syar'in. Dan dikatakan, ada yang mengatakan beliau ini termasuk pelaku puasa puasa setahun penuh. Tentu kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Dan beliau tidak puasa kecuali dengan udhur syariah. Nggak mungkin sakit dan sebagainya. Wa kana zahidan wa wara'an mufarritun fil karam. Beliau ini termasuk orang yang zuhud dan wara' sangat hati-hati. Bahkan beliau ini sangat dermawan. Wa kana min ulama'i al-amilin mimman tanzilu rahmata inda dzikrihim. Beliau termasuk ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dan Allah akan turunkan rahmat kepada orang yang menyebut beliau. Termasuk orang-orang yang ketika kita mengingat beliau, Allah akan turunkan rahmat. Zikrus sholihin tanazzalur rahmat wal fuyudat wal barakat. Mengingat orang-orang soleh itu Allah akan turunkan rahmat. Beda kalau kita yang kita bicarakan orang-orang yang tidak baik. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dari kalam ucapan beliau di antaranya ightanim fil faragh atau ya fa shalla ruku'in fadla ruku'in wa asa an yakuna mautuka baghtatan atau baghtah. Raihlah di waktu kosongmu dan utamakan fadla dan mengutamakan untuk rukuk ibadah sebagainya. Maka bisa jadi kematianmu itu mendadak. Jadi kita diusahakan oleh beliau untuk banyak-banyak rukuk sujud ibadah kepada Allah. Karena bisa jadi matimu itu mendadak, nggak tahu. Ya, seperti apalagi lihat berapa banyak apalagi fenomena kemarin. Tiba-tiba datang lahar begitu dahsyat, meninggal mendadak, harta benda semua hilang. Makanya tidak ada yang perlu kita agung-agungkan dan banggakan kalau di dunia ini. Nah, sewaktu-waktu Allah memintanya akan hilang semua. Kam min sahihin ra'aita min ghairi saqmin zahabat nafsuhu as-sahihatu faltah. Berapa banyak orang sehat yang kamu lihat tanpa sakit, pergi jiwanya yang sehat itu faltah dengan segera. Jadi faltah itu kharajat bisur'atin. Jadi berapa banyak yang sakit, orang sehat itu tanpa, namun pergi jiwanya, mati dan sehat dalam keadaan cepat menjadi. Wa min manaqibi radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya dari mana biografi beliau, anna kitabahu al-masyhur, sesungguhnya kitab beliau yang terkenal, lam yaqra fi qarn illa futiha. Tidaklah kitab Bukhari yang terkenal dibaca oleh orang-orang yang sedih. Tidur sama Pak ya? Illa furiha, kecuali Allah memberikan kegembiraan kepadanya. Bu Mama, tolong di-unmute Bu Mama.
wala rukiba fihi fi markabin faghraqat wa qad da'a li qari'ihi. Dan tidaklah dinaiki dengannya bahwa kita itu naik kendaraan satu perahu, maka tidak akan mungkin insya Allah tenggelam kendaraan. Jadi misal kita bepergian naik kapal, kemudian bawa kitab Bukhari, itu diantaranya barokah kitab hadis Bukhari yang terkenal itu, insya Allah kendaraan yang kita tumbangi, kapal perahu yang kita tumbangi, insya Allah nggak akan tenggelam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad da'a li qari'ihi, dan sungguh berdoa kepada pembacanya. Bisa dibuka dalam kitab Tahdhibul Kamal. Wa yuqal innahu akhrajahu min 600,000 hadis. Dan sungguh dikeluarkan dalam Bukhari itu kurang lebih ada 600.000 hadis. Wa inna muddata tasnibihi 16 sana. Dan lama menulis hadis itu, beliau hadis Bukhari itu selama 16 tahun. 16 tahun. Wahukia anna wahakaya anna Amir Bukhara talaba minhu an ya'tiyahu bi kitabihi al-madhkur yuhaddithuhu bihi fil qasri famtana'a min dhalik wa qala la udhillu al-ilma wa la ahmiluhu ila abwabin nas. Ini diantaranya apa namanya? Diantaranya waroknya beliau. Ketika pemimpin atau wali kota atau pemimpin negeri Bukhara itu mencari beliau dari beliau untuk beliau agar beliau ini mendatangkan kitab Bukhari yang terkenal itu, yang betul disebutkan itu. Kemudian beliau ini diminta untuk ngajar, untuk membaca hadis di dalam kitab itu di istananya Raja Bukhara. Jadi diundang Imam Bukhari untuk membaca kitab Bukhari yang terkenal itu di hadapan raja di istananya. Ini beda kalau kita kan sergap diundang, Pak diundang itu diundang kalau pejabat. Ini Imam Bukhari diundang malah bafam tana'a, beliau mencegahnya, tidak mau mindarika. Bahkan beliau mengatakan waqala la udhillul ilma, aku tidak akan menghinakan ilmu, wala ahmiluhu, dan aku tidak akan membawanya ila abwabin nas, di pintu-pintu. Ini di antara waroknya Imam Bukhari. Jadi ilmu itu benar-benar mulia di hadapan orang ini. Wa talaba minhu an ya'taqida majlisan li auladihi wa la yahduru ma'ahum ghairuhum. Famtana' min dhalik aidan wa qala la yas'ana an akhsha qauman listima'i duna qaumin. Fa hasala bainahuma wahsyatan bisababin dhalik. Wa amaruhu al-amir bil khuruj min baladi wa da'a alayhi wa lam yamdi syahru hatta warada amrul khalifah bi an yu'ada alayhi fil balad wa nudiya alayhi wa huwa ala himarin wa hubisa ila an mata wa lam yabqa ahadun mimman sa'iduhu illa tuliya bi bala'in syadidin. Ini diantaranya menuntut beliau untuk apa? Duduk di satu majelis dengan anak-anaknya, dan tidak hadir bersama mereka selainnya. Kemudian mencegah hal itu juga, beliau mengatakan ini tidak akan membantu kami untuk kami mengkhususkan satu kaum mendengarkan ilmu tentang. Kemudian mendapatkan sebab bahkan beliau ini diperintah oleh pemimpin itu untuk keluar dari negerinya. Setelah itu dipanggil lagi, namun beliau tidak berlalu 1 bulan sampai datanglah perintah dari khalifah. Kemudian beliau dipanggil lagi ke negerinya, setelah diusir dipanggil lagi. Kemudian dipanggil atanya dan beliau di atas keledai. Kemudian ternyata beliau ini akhirnya di penjara, usiba ila an matat. Imam Bukhari ini di penjara sampai beliau meninggal.
kita lihat betapa perjuangannya ulama-ulama. Karena tidak mau patuh dengan pemerintah yang mungkin zalim. Makanya kalau pemerintahnya zalim dan menggunakan beliau-beliau ini ulama-ulama ini lebih memuliakan ilmu. Tentu banyak kisah para ulama sampai dipenjara, disiksa, bahkan diusir. Bahkan Imam Nawawi yang menulis kitab ini itu diusir oleh Raja Bebas. Para pemerintah waktu itu. Iduhu ila tulya bibala'i. Bahkan tidak satu pun dari ulama-ulama gembiraan mereka kecuali mereka ini dengan diuji dengan ujian yang sama. Walamma kharaja min Bukhara kataba ilaihi ahlu Samarqand yatlubunahu ila baladihim wasara ilaihim. Dan manakala beliau itu pergi dari kota Bukhara, diperintah diusir oleh sang raja itu, maka orang-orang dari Samarkandi itu menulis satu surat kepada beliau untuk mencari beliau agar beliau ini datang ke negeri mereka. Kemudian beliau ini pergi ke negeri mereka, Walamma kana di Khorasan, sampai ketika beliau sampai di Khorasan, satu karya, satu desa di yang ada jaraknya Qaryatun ala farsakhain min Samarqand. Jadi beliau itu pertama yang beliau datang di Samarqand di 2 farsakh dari Samarqand. Annahu waqa'a bainahum bisababihi fitnatun. Kan terjadi wa qaumun yuriduna dukhuluhu wa qaumun yukrihuna. Beliau ini biasa karena di situ ada fitnah. Satu kelompok ingin beliau kelompok mengharapkan untuk beliau ini masuki. Namun satu kelompok lagi tidak mau dimasuki. Itu pertama datang di Khorasan. Hatta yang jelas terungkap segala perkara Wadoroja waqad faragha min salatil lail faqala Allahumma qad daqat 'alayya bima rahabat faqbitni ilaik. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, sungguh sempit bumi atasku. Akhirnya maka genggamlah jiwaku padamu. Jadi beliau ini berdoa sampai itu, dan beliau berdoa, ya Allah, maka genggam matikan aku, meninggal dunia beliau. Imam Bukhari. Sana tasid konten itnani wasitun sana umur dufina bil qaryatil maqur. Beliau dimakamkan di kota desa yang disebutkan tadi. Khorot Khorotan. Wafa'a min qabrihi raihatun atyabu min misik. Bahkan kuburan beliau ini mengeluarkan bauan yang sangat lebih wangi dari misik. Wastamarat ayyaman katsiratan hatta tawatirat inda jami'i ahli tilkan nahiyah. Bahkan wangi dari makam beliau ini ketika dimakamkan itu terus mewangi berhari-hari lama betul sampai seluruh penduduk Imam Bukhari yang lebih wangi dari ini. Yang terakhir adalah sejarah daripada Imam Muslim. Dan nanti pertemuan
biografi Imam Muslim. Tsanihuma Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi. Imam Muslim namanya adalah memang Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi bidhamil qaf wa fath shin al-mu'jamah. Di qafnya di dhammah ya. Qushairi bacanya, dan shin al-mu'jamah. Shin mu'jamah itu shin yang ada titiknya. Kalau shin yang tidak ada titiknya apa? Shin malah. Wah. Ya, yang apa musanna itu yang bertitik 2. Karena ada yang bertitik 1 yaitu ba. Karena kenapa disebut demikian? Karena dulu tulisan Arab itu enggak ada titik-titiknya. Di antaranya yang berjasa memberikan titik-titik Arab ini untuk membedakan mana ba, mana ta, mana sa, mana nun dan ya dan sebagainya, mana to dan mana dha, mana ain dan ghain, itu di antaranya yang berjasa adalah Hajjaj bin Yusuf, raja yang lalim namun hafal Quran. Dia punya jasa juga, meskipun dia punya jasa. Nisbatun ila Qushair bin Abd bin Rabi'ah Amir bin Sa'sa'ah. Jadi dinisbatkan kepada seorang yang bernama Qushair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah. Qabilah Kabira. Akhirnya menjadi nama seorang kabilah besar. An-Naisaburi bi fathil nun wa sukunil musanna at-tahiyyah. Ya, musanna tahtiyah yaitu titik 2 yang ada di bawah. Jadi An-Naisaburi. Naisaburi ya dia apa? Dengan nunnya disukun, ya, bi fathil nun, nunnya di fathah, wa sukunil musanna at-tahiyyah. Kemudian ya-nya disukun. Nisbatun ila Naisabur bi fathil nun. Dinisbatkan kepada Naisabur yang di fathah nun. Aqdamu madain Khurasan. Jadi kota yang paling besar di negeri Khurasan. Nah, Ta'anhu sanata 400. Beliau dilahirkan tahun 204. Jadi berarti apa? Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Muslim baru lahir. Seperti halnya Imam Hanafi meninggal dunia, Imam Bukhari lahir. Jadi samaan dengan tahunnya itu. Maka sampai ada yang mengatakan matal imam matal imam ja'al imam. Telah meninggal seorang imam, maka muncullah seorang imam. Itu apa? Ketika wafatnya Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Demikian, ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Bukhari baru umur 9 tahun, Imam Muslim baru lahir. Jadi Imam Muslim ini nggak menangi, atau mungkin dia nggak menangi Imam Syafi'i, atau mungkin ya Imam Syafi'i di tahun yang sama, mungkin bulannya saya beda. Wa akhadha al-hadits an Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim ini meriwayatkan hadis dari Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Harmalah dan Imam Harmalah. Wa khalaik katsirin dan banyak dari ulama-ulama. Wa sanafa sahihahu. Kemudian beliau menulis sahihnya min thalathami'ati alf hadits. Di dalam Sahih Muslim itu terdapat 300.000 hadis. Jadi separuh dari hadis Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari 600.000 hadis. Wa mata sanata Imam Muslim wafat tahun 261. Berarti umur beliau 204, berarti 61 kurangi 4, 261 kali 264. Berarti umur beliau 57 tahun. Waduh fina bin Naisabur. Imam Muslim itu dimandi Naisabur. Qabruhu biha masyhurun ilharu wa yutabaru. Kuburan Imam Muslim itu terkenal dan hingga kini diziarahi dan diambil keberkahannya dengannya. Jadi istilah ziarah kubur dan tabaruk dengan kubur itu dilakukan ulama-ulama sejak dulu. Zaman salaf sudah melakukan. Kalau sampai ada orang anti dengan ziarah, anti dengan tabaruk bukan orang soleh, ini kudu ngaji sing genah di sini.
Jadi tabaruk di asari solihin itu bukan saja yaitu apa? Karena beliau itu memikirkan ilmu dari saking apa? Memikirkan ilmu kuat sampai beliau ini meninggal. Jadi betapa cintanya beliau ini dengan ilmu. Wa dzalika anu ukida lahu majlisun lil mudzakarah. Dan diikat bagi beliau itu majelis untuk mengingatkan. Wa dzukira lahu hadis, disebutkan di sana hadis. Wan ya'rifu, sampai ketika itu beliau ini sebutkan hadis sampai lupa. Wan sarafa ila manzili, kemudian beliau pulang jadi menuju rumah beliau. Wa qada sirat wa qala liman bidarihi. Kemudian beliau menyalakan lampu, kemudian beliau mengatakan pada orang yang di rumahnya, la yadkhulu alayya ahadun minkum. Jadi ketika beliau ini sudah apa saking kayak terlalu banyak mikir sampai sakitnya itu, beliau ini sampai disebutkan hadis kepada beliau ini, disebutkan hadis, beliau ini nggak tahu hadisnya sampai beliau ini pulang. Jadi bukan pekon tapi sedang ngeblank gitu ya. Sampai suatu hari beliau ini pulang, kemudian beliau menyalakan lampu di rumah beliau. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang di rumahnya, la yadkhulu alayya ahadun minkum. Janganlah satu pun dari kalian masuk kepada saya. Maksudnya, biarkan saya sendiri. Faqalu uhdaita lana sillatun tamrun. Uhdaita lana sillatun tamrun. Qaddamuha lahu wa kana yatlubul haditha wa ya'khudhu tamratan. Kemudian apakah katanya mengatakan kami menghadiahkan kepada Uhdaita, apakah engkau menghadiahkan kepada kami untuk memberikan menyampaikan, bolehkah kami untuk menyampaikan kurma kepada panjenengan untuk makan panjenengan, untuk mendahulukan dengannya. Kemudian beliau ini mengambil hadis, kemudian mengambil kurma itu satu persatu. Fasbaqat fanat tamra wajad al hadis. Kemudian ketika pagi hari hilang kurma itu, kemudian beliau melakukan ilmu lagi. Fama tanafa'u bi kami. Wa fi sahihihima muta'alliqun bi wirwah atau firwah wa dhamir a'idun al imamain al Bukhari Muslim. Yang dimaksud sahihain ini dhamir kepada Imam Bukhari Muslim. Yakni annaha rawaya hadzal hadis, beliau meriwayatkan hadis ini naqalahu fi sahihihima. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bisa didapati dalam kitab sahih beliau berdua. Alladzaini huma ashahul kutubil musannafah, yang mana kitab hadis sahih dan Bukhari dan Muslim ini paling sahihnya kitab-kitab yang telah dikarang. Ai al-muallifatu fil hadis, kitab yang dikarang dalam ilmu hadis. Bi ijma'il muhaqqiqin, menurut kesepakatan para muhaqqiqin, minal ulama yang muhaqqiqin. Wa qaulul Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, ma ba'da kitabullahi asahhu min ma la yaqdahu fi dzalika li anugana qabla wujud. Imam Syafi'i pernah mengatakan, tidaklah setelah kitab Allah Al-Quran itu lebih benar dari muwatta. Kenapa? Ini bukan berarti merendahkan kitab Bukhari dan Muslim. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Itu qabla wujudihima, sebelum Muslim itu kesannya di Bukhari. Bali annahu
kami. Kenapa alasannya hadis Sahih Bukhari lebih terpercaya, lebih kuat? Jadi kenapa para ulama kok mengatakan bahwasanya para jumhur mayoritas ulama mengatakan kitab yang paling sahih di antara Bukhari dan Muslim adalah Bukhari. Karena li'annahu ay al-Bukhari, karena Imam Bukhari adalah karena layarwi atau layarwiya, beliau tidak meriwayatkan dari seseorang hadis sampai beliau bertemu. Kalau Imam Muslim tidak, apa wa Muslim? Sudah husnudon Imam Muslim. Maka dalam periwayatan pun lebih kuat Imam Bukhari. Yang terakhir aqsamul hadis. Sekarang ada macam 7 macam hadis sahih. Tidak pernah belajar ilmu hadis. Makanya sebelum orang baca hadis itu diantaranya untuk membaca mempelajari mustalahul hadis. Akhir kitab ini aqsamul hadis sahih, macam-macamnya hadis sahih. Bukan apa yang disebutkan pembagian oleh para ahli hadis, pokoknya hadis sahih itu ada sampai pada 7 macam. Pertama, ahaduha mattafaqo sama yang disepakati oleh 2 syekhon, yaitu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu mesti sahih hadisnya. Saniha, sekarang ini 2 Bukhari aja itu juga sahih. Salisuha infaradah hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim juga sahih. Rabi'ah, yang keempat sahih ma khurija ala syartihima, hadis meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim namun memenuhi syarat yang dikeluarkan, syarat itu dari syarat baik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian 5 khurija ala. Kemudian ada ulama yang mengatakan sesuai dengan syarat Imam Bukhari, maka hadis ini dihukumi sahih. Kemudian yang keenam, sadiswa ma khuriju ala syarti muslimin, hadis yang memenuhi kriteria syaratnya. Tidak semua hadis sahih itu harus Bukhari dan Muslim. Namun hadis yang paling sahih itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan yang paling sahih di antara keduanya adalah riwayat Imam Bukhari. Kenapa demikian? Karena Imam Bukhari itu mensyaratkan orang yang dibeliaukan harus berjumpa dengan beliau. Satu berjumpa dengan yang dia diriwayatkan, berjumpa dengan yang diriwayatkan lagi sampai Rasulullah SAW. Namun Imam Muslim tidak demikian. Imam Muslim pokoknya satu zaman saja sudahlah. Imam Muslim. Yang ketujuh, sabi'uha ma hakama bisihatin imamun ya, oleh imam yang dengan muqta yang digambarkan, muqta diikbarkan dan tidak ditentang olehnya. Di kriteria daripada 7 hadis sahih. Ya. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yang disahihkan oleh Imam Bukhari sendiri, atau hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim sendiri.
Kemudian hadis yang dikeluarkan diriwayatkan memenuhi syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan memenuhi syarat dari syarat Imam Bukhari. Yang keenam, hadis yang dikeluarkan oleh para ulama diriwayatkan ulama memenuhi syarat Imam Muslim. Yang kelima, dihukum sihah sahnya oleh para imam, tidak bertentangan dengan imam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.